Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Ferinda ya? Iya, Yang kemarin udah ada janjian, betul? betul yang kemarin udah janjian di WA. Oke, dengan Mbak Ferinda. Ngomong-ngomong, kesini datang sama siapa Mbak? Sendirian, Oh sendiri. Naik apa kesini Mbak? naik motor. Naik motor. Gimana perjalanannya tadi? Lancar? Lancar, tapi ya itu panas banget. Emang kayaknya kondisi air-airnya malah lagi panas-panasnya ya cuacanya. Iya, kok panas banget. Oke, Mbak Ferin, ngomong-ngomong di sini atau kesini itu tahu dari siapa Mbak? Awalnya tuh lagi nyari-nyari di Instagram, terus ketemu tempat ini. Terus pas tanya-nanya ke temen juga disaranin buat kesini aja. Oh, berarti dari Instagram terus dapat saran juga dari temennya untuk kesini. Iya, Sebelumnya Mbak Ferin udah pernah melakukan konseling belum? belum, ini baru yang pertama. Berarti baru awal ya. Sebelumnya saya Fazal Haki selaku konselor, saya akan menjelaskan dulu ya Mbak tentang sesi konseling ini seperti apa. Kan Mbak juga baru pertama kali. Jadi sesi konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor saya pada konseli atau klien Mbak Ferin ya, dalam rangka untuk membantu klien menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi dalam sesi konseling ini Mbak bebas nih buat cerita, buat menceritakan permasalahan yang Mbak Ferin sedang hadapi. Jadi Mbak nggak perlu khawatir kalau misalkan cerita nanti takut kerahasiaannya terbuka atau takut saya menceritakan cerita Mbak itu tidak, karena dalam sesi ini nanti ada asas kerahasiaan. Jadi apapun informasi yang Mbak sampaikan itu akan saya jamin kerahasiaannya dalam asas kerahasiaan itu tadi. Ini bisa dipahami ya Mbak? Bisa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang kontrak sesi ini ya. Jadi dalam sekali sesi konseling ini itu ada durasinya 30 sampai 1 jam, tapi kita menyesuaikan aja nanti ya. Jadi umpama nanti dalam sesi ini Mbak kok kurang puas atau akan dilanjut lagi, itu nanti bisa kita jadwalkan kembali. Bisa dipahami ya Mbak? Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oh, kalau misal nih dalam satu kali sesi, misal belum selesai, itu harus buat janjian dulu atau gimana? Bisa, iya. Nanti bisa dibuat janji dulu sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya. Kalau misalkan emang sesi ini itu belum selesai atau Mbak perlu lagi nih, perlu untuk ada konsultasi lagi, itu bisa dijanji. Nanti kita bisa bicarakan di akhir ya. Oke. Karena Mbak udah memahami tadi nih ya, udah paham apakah penjelasan saya? Udah paham. Tadi saya udah jelasin nih Mbak. Sekarang Mbak Ferin boleh nih cerita datang ke sini karena ada masalah apa atau ada hal-hal yang mungkin mengganggu yang bikin Mbak Ferin kurang nyaman dan pengen cerita nih ke saya. Silakan. Iya, ini aku mau cerita gimana sih caranya biar kayak kan kayak menganggap semua laki-laki itu sama. Nah, gimana sih caranya biar aku tuh bisa melihat laki-laki tuh nggak kayak gitu lagi gitu loh. Sebelumnya nih ya, saya cintanya dulu ke Mbak kan. Mbak sebelumnya tadi bilang kalau misalkan gimana caranya saya buat nggak menganggap semua laki-laki itu sama. Nah, Mbak Ferin sendiri tuh punya masalah apa? Kenapa berpikiran kayak semua laki-laki itu sama? Apakah ada seorang atau pria yang udah nyakitin Mbak atau gimana sampai punya anggapan kayak gitu? Iya ada sih, jadi cerita dulu ya Mbak, ayah ibu. Jadi gini, jadi dulu pas kecil tuh ya dulu sih nggak tahu-taunya tuh pas udah gede. Jadi dulu orang tua tuh berantem. Nah yang saya dengar itu bapak saya itu punya perempuan lain begitu. Jadi kayak oh emang laki-laki tuh kayak nggak cukup satu atau gimana kayak gitu kan. Terus pas saya mencoba menjalin hubungan gitu tuh ternyata kayak gitu juga, dia tuh selingkuh sama yang lain. Terus pas pernah mencoba lagi
masih terpaku sama masa lalunya, jadi kayak oh emang laki-laki itu nggak bisa cukup cuma satu atau gimana gitu loh. Oh, berarti itu dari pengalaman Mbak Firin sendiri ketika kecil pas melihat perlakuan ayah Mbak Firin ya yang melakukan hal selingkuh deh, istilahnya gitu kan. Terus itu yang membuat Mbak itu punya pemikiran bahwa semua laki-laki itu sama, dan ketika Mbak Firin itu menjalin hubungan jadi kayak gak ada trust gitu ya, gak ada kepercayaan ke Iya. laki-laki gitu. Nah, kira-kira nih setelah Mbak merasakan itu, Mbak tahu tentang ayah Mbak itu melakukan hal itu dan ke bawah sampai sekarang, terus anggapan itu tuh masih bikin Mbak kayak sakit hati atau gimana? Yang Mbak rasakan itu apa? Iya, masih kalau ngeliat bapak aku masih kayak ya masih kayak inget pas dulu itu pas orang tua lagi berantem gara-gara itu. Terus kalau ngeliat si yang dulu pernah sama aku tuh kayak oh ini orangnya sangat selingkuh gitu, terus jadi kayak apa ya, kayak udah dia nggak mau, udahlah nggak mau menjalin hubungan lagi, ntar diselingkuhin lagi gitu. Oh, dari pengalaman pribadi Mbak juga sendiri ya, setelah menjalin hubungan, terus Mbak juga mendapatkan perlakuan yang sama dari pria atau pasangan Mbak itu yang selingkuh juga. Jadi Mbak kayak ngerasa ya udah nggak ada lagi cowok yang cukup sama satu gitu, semua cowok tuh sama aja gitu ya. Iya, jadi sampai sekarang beranggapannya kalau laki-laki tuh ya udah nggak bisa, cukup satu aja gitu. Nah, Mbak itu kan pasti menjalin hubungan kan nggak cuma sama satu laki-laki itu kan yang selingkuh. Nah, sebelumnya tuh setelah dengan si cowok ini, Mbak itu pernah menjalin hubungan lagi dengan cowok lain dan ternyata itu diselingkuhin lagi atau enggak atau gimana? Iya, pernah menjalin lagi. Jadi dia tuh sebenarnya nggak selingkuh, cuma dia tuh masih terpaku sama masa lalunya. Jadi kayak ini aku dilihatnya sebagai apa sebagai yang masa lalu itu. Oh iya, ya mudah-mudahan. Saya tahu apa yang Mbak rasain. Pasti Mbak punya pemikiran sebenarnya aku tuh dianggap apa gitu kan. Kayak aku dianggap sebagai orang yang dia sayangi, apa aku tuh termasuk dari masa lalunya dia gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi sama pasangannya ini yang Mbak tuh jalani ini ya, yang bukan diselingkuhin ya, Mbak tuh pernah nanya nggak atau emang hubungan Mbak yang Mbak jalani ini dengan terpaksa atau emang masih kayak punya trauma gitu pas jalan sama ini? Sebenarnya masih ada kayak lagi mencoba buat percaya lagi sama laki-laki, tapi ternyata ya kayak gitu. Berarti sama gitu. Samanya dia ngelakuin selingkuh juga atau masih ada dalam diri Mbak sendiri yang sama aja loh, kayak semua cowok tuh sama aja tetap selingkuh gitu? Iya, kayak awalnya sih percaya aja sama dia, tapi ternyata dia kayak gitu, jadi makin nggak percaya sama laki-laki. Gimana ya, dia aku tuh nggak anggap semua laki-laki tuh kayak gitu. Sebenarnya gini Mbak, kan kita kan pasti menjalin hubungan kan ada pendekatan dulu kan awalnya. Nah mungkin awal-awal itu pas kita menjalin hubungan, kita tahu itu yang baik-baiknya aja nih, belum tahu yang buruk-buruknya cowok itu gimana. Tapi ada baiknya sebelum kita melanjutkan hubungan itu, kita tahu dulu dia itu siapa, terus teman dia itu siapa, lingkungannya dia itu siapa, biar kita lebih paham, oh ternyata cowok ini tuh karakternya seperti apa dari teman-teman atau lingkungannya dia. Dan menurut saya ya Mbak, itu tuh sebenarnya semua cowok tuh nggak selamanya kayak gitu, nggak selamanya dia suka selingkuh atau dia itu bermain cewek atau punya cewek lain di belakang kita, itu nggak seperti itu semuanya. Sebenarnya tergantung juga, mungkin untuk saat ini Mbak Firin tuh belum menemukan seseorang yang emang tepat aja gitu loh, belum menemukan orang yang emang Mbak Firin tuh pengenin atau yang benar-benar sefrekuensi
bisa mbak gitu loh yang buat mbak nyaman. Nah sebenarnya mbak itu juga perlu berdamai dulu sama diri mbak sendiri. Selama ini itu mbak harus membuang, bukan membuang ya, mungkin lebih meminimalisir pemikiran mbak tentang cowok itu sebenarnya sama aja semuanya. Terus gimana caranya bu? Nah, selama ini mungkin dari mbak sendiri perlu adanya ini ya, kayak ya udah damai dulu menerima. Oh mungkin selama ini aku banyak mengenal cowok itu sama aja, tapi kan nggak semuanya, belum semuanya. Mungkin mbak pendekatannya harus dari itu tadi, kayak cari lingkungannya dia itu, cari tahu seperti apa, terus temennya dia itu seperti apa, terus cara dia memperlakukan keluarganya seperti apa, biar mbak tuh tahu oh ternyata selama ini pun cowok itu nggak selamanya seperti itu. Jadi mbak harus membuang pemikiran tentang cowok itu sama aja dengan perlakuan yang lebih positif lagi. Mungkin kita kayak punya banyak teman cowok itu juga bisa jadi itu ya, kayak sharing-sharing juga kan, cowok tuh gimana sih, terus Berarti saya itu harus damai sama masa lalu saya dulu, baru mungkin saya bisa mulai menjalin hubungan sama orang baru kayak gitu ya bu. iya, jadi dalam diri mbak sendiri kan harus istilahnya bersih dari sampah gitu ya. Jadi dari diri mbak Vero sendiri itu mbak harus memaafkan diri sendiri dulu tentang masa lalu mbak, tentang perlakuan buruk orang-orang ke mbak, tentang mungkin orang-orang yang sebelumnya itu nyakitin mbak di masa lalu, kayak mantan mbak atau seseorang yang emang benar-benar memperlakukan mbak itu dengan cara yang kurang baik. Jadi mbak harus apa ya, istilahnya emang dalam diri mbak sendiri harus menerima dulu, harus damai dulu. Kalau udah seperti itu baru mbak harus mencoba untuk membuka hati mbak. Kalau udah damai nih, pelan-pelan coba mbak untuk belajar percaya sama orang, belajar untuk menilai bahwa oh iya tidak semua orang itu sama aja kok. Mungkin emang tahapannya perlu waktu yang lama ya untuk proses mengenal, terus damai, terus berusaha untuk membuka hati, terus berusaha untuk percaya. Tapi dari yang lama itu yang penting kan kita ketemu sama orang yang tepat kan. Nah kalaupun emang dalam perjalanannya itu ternyata setelah kita mengenal terus berusaha membuka hati, percaya lagi kok sama aja, berarti memang seorang itu belum tepat bagi mbak, berarti mbak belum menemukan yang sama. Tapi dalam diri mbak itu kan bisa menjadi pelajaran, oh ya ternyata orang yang gak tepat itu pun bisa jadi pelajaran buat aku nih kedepannya, buat hati-hati lagi sama cowok, buat lebih apa ya, menjadikan itu sebagai pelajaran. Oh ya kalau misalkan aku ketemu sama cowok seperti ini lagi, sikap aku harus gimana, aku menyikapinya seperti apa, seperti itu. Jadi pertama saya tuh harus berdamai dengan diri saya dulu, terus masa lalu saya yang kurang baik kayak gitu lah ya bu. Terus kalau mau mencoba menjalin tuh berarti saya harus mempunyai kepercayaan dulu sama orang itu. Terus kalau kayak gitu misal nih kan aku nggak kayak udah nggak percaya sama laki-laki gitu ya, terus jadi aku tuh jadi takut nikah tuh gimana ya bu? Jadi takut nikah? Iya. Yang buat takut itu apa? Ya itu saya takut kalau misal nih udah selama pendekatan mungkin dia baik, dia ya oke gitu, terus pas udah nikah ternyata ya kan katanya sifat asli itu keluar pas udah nikah. Nah terus ternyata dia tuh pas nikah dia selingkuh kayak gitu. Jadi mbak punya ketakutan tentang menikah itu tadi ya? Iya bu. Gini mbak, sebenarnya harusnya itu mbak itu lebih fokus ke masa yang sekarang dulu. Kan masa mbak menikah, terus mbak tadi berpikir bahwa nanti kalau misalkan mbak menikah terus aku diselingkuhin gimana bu? Nah harusnya mbak fokus dulu ke sekarang. Kan mbak belum menjalani hal itu kan? Bisa saja nanti masa yang akan datang ketika mbak sudah menikah malah lebih baik gitu loh. Jadi harus pemikirannya mbak itu bersih dulu, berdamai dulu tadi gitu. Kan itu belum mbak lakuin, dan mbak harus punya kepercayaan bahwa aku harus hidup bahagia dan aku pasti menemukan seseorang yang bisa buat aku bahagia. Jadi hilangin dulu pikiran-pikiran yang negatif di masa depan, karena ya pikiran negatif itu tuh belum tentu terjadi.
Jadi kalau misalkan kita berpikiran positif, otomatis nanti alam bawah sadar kita pun akan merasa secara positif kan. Itu juga akan berpengaruh ke kehidupan kita, kayak hukum law of attraction. Nah, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Jadi Mbak harus melawan dulu nih rasa takutnya, harus Mbak ubah dulu menjadi pikiran yang positif dulu, seperti itu. Oke. Dengan solusinya Iya kayak gitu-gitu loh Bu. Jadi udah oke sih. udah lega berarti kan sekarang. Iya udah. Jadi Mbak udah menemukan solusi dari permasalahan Mbak ya, Mbak Ferin sendiri. Tapi kalau aku mau cerita lagi boleh loh. Nanti kalau aku misal punya masalah apa kayak gitu, terus kalau mau cerita lagi ke sini itu boleh kan? Boleh, nanti kita bisa atur ulang jadwalnya untuk kapan sesi yang akan kita lakukan, itu bisa di follow up lagi. Gitu. Oke. Berarti Mbak udah lega nih ya. Udah. Oke, saya kira cukup ya untuk sesi konseling pertama kita pada hari ini. Bahkan udah menemukan solusi dari permasalahan Mbak. Semoga kedepannya nanti Mbak juga bisa lebih berpikiran positif, bisa membuang hal-hal negatif itu, dan Mbak lebih bisa menerima bahwa masalah itu tadi bisa Mbak selesaikan sendiri. Saya kira cukup ya untuk sesi sekarang. Iya cukup Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Ibu udah mau mendengarkan cerita permasalahan yang saya hadapi, terus udah mau ngasih solusi, ngasih kayak motivasi gitu sih Bu. Oke, sama-sama Mbak Ferry. Terima kasih juga ya udah bersedia dengan sukarela datang ke sini, udah mau cerita, udah mau menceritakan atau mengeluarkan unek-unek yang Mbak alami. Semoga kedepannya Mbak bisa lebih percaya ya, bisa lebih menyelesaikan permasalahan Mbak sendiri dan bertanggung jawab atas permasalahan Mbak. Terima kasih Mbak Ferry atas waktunya. Ya terima kasih Bu. Saya pulang dulu ya Bu. Silakan, hati-hati di jalan ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.